Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yewandri Indekaresta. Sorry, ada typo sedikit. Aku benerin dulu. Oke, namaku Yewandri Indekaresta. Aku dari Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. NIM 3 digit terakhir aku 060. Jadi pada kali ini aku akan membahas mengenai konversi sinyal digital ke analog. Di sini ada pembahasannya, eksplorasi teori, implementasi DAC PWM, dan perbandingan perangkat keras. Bagian 1, Digital to Analog Converter atau DAC. Arsitektur DAC atau R2R ladder. Di sini terdapat metode R2R ladder, yaitu adalah cara paling umum untuk membuat DAC, karena hanya membutuhkan dua nilai resistor, R dan 2R. Presisi tidak memerlukan banyak nilai resistor yang berbeda. Skalabilitas mudah menambah jumlah bit tanpa mengganti seluruh desain. Output menghasilkan tegangan analog langsung tanpa filter eksternal yang berat. Di sini ada gambarnya. Gambar rangkaiannya terdapat resistor dan 2R. Kemudian kita lanjut, resolusi dan output range. Resolusi DAC. Di sini ada rumus step size, yaitu Vref per 2 pangkat N min 1. Resolusi menentukan seberapa halus langkah tegangan yang bisa dihasilkan. Output voltage, Vout, step size kali digital value, itu tegangan output maksimal dibatasi oleh tegangan referensi, itu biasanya 3,3 volt. Bagian 2, Pulse Width Modulation atau PWM. Teori dasar PWM. PWM kerja dengan cara mengalihkan daya secara cepat, atau bisa secara teori itu on-off ya. Tegangan rata-rata yang dirasakan beban tergantung pada duty cycle. Duty cycle persentase waktu sinyal dalam keadaan high. Frekuensi seberapa cepat siklus on-off terjadi dalam 1 detik. Efisiensi sangat tinggi karena komponen bekerja dalam kondisi saturasi atau cutoff. Ini sebenarnya ada gambarnya, sebentar saya perbaiki dulu. Oke, jadi di sini ada gambar contoh dari grafik duty cycle. Yang paling atas itu 50%, yang bawahnya lagi 75%, dan yang bawahnya lagi 25%. Jadi perbedaan grafiknya tuh seperti ini ya. Panjang dari grafiknya tuh berbeda. Filter RC PWM ke analog. Nah, untuk mendapatkan tegangan DC murni dari PWM, itu kita memerlukan filter low pass RC. Nah, filter ini itu meredam riak atau ripple, frekuensi tinggi dari sinyal PWM. Cutoff frekuensi harus jauh lebih rendah dari frekuensi PWM. Di sini ada rumus juga, FC itu sama dengan 1/2pi R kali C. Nah, di sini ada gambar juga dari rangkaian filter RC ini ya. Kita lanjut lagi. DAC versus PWM, kapan menggunakan dan mana ya? Di sini ada perbandingan yaitu fiturnya, kecepatan, kualitas, efisiensi daya, kasus penggunaan. Ada DAC dan PWM. Untuk DAC itu kecepatannya sangat cepat. Kalau PWM itu tergantung frekuensi. Jadi untuk PWM itu kita bisa mengatur kecepatan dari frekuensinya menggunakan frekuensi timer. Untuk kualitasnya DAC itu bagus. Untuk PWM itu ada ripple, jadi kita membutuhkan filter tadi, filter yang ini, filter RC ya. Nah, untuk efisiensi daya DAC itu sedang. Untuk PWM itu sangat tinggi. Kasus penggunaan DAC itu audio, sinyal presisi. Untuk PWM itu motor, LED, dan motor servo. Untuk implementasi pada SP32, internal DAC itu memiliki dua kanal DAC 8 bit pada GPIO 25 dan GPIO 26. Menghasilkan 0 sampai 3,3 volt dengan 256 tingkatan. LED PWM. Fitur PWM khusus untuk LED dengan resolusi hingga 13 bit sangat fleksibel dalam pengaturan frekuensi. Untuk implementasi pada STM32, timer dan capture atau compare. Banyak varian STM32 seperti seri F103 itu tidak memiliki DAC internal. Solusi utamanya adalah menggunakan timer PWM. Itu menggunakan register CCR atau capture compare register, dan itu sangat akurat untuk kontrol industri, mendukung frekuensi sangat tinggi untuk konverter daya. Nah, untuk aplikasi dunia nyata, oke, ini aku perbaiki dulu ya, karena gambarnya di sini terdapat bug ya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Untuk aplikasi dunia nyata ini ada audio dan sound. Kita menggunakan DAC untuk suara berkualitas tinggi.
Jadi kalau misalnya kalian tahu itu ada perangkat namanya DAC. DAC itu seperti apa ya, converter gitu kalau misalnya di aplikasi nyata. Mungkin aku tunjukin juga ya. Nah, di sini tuh jadi ada perangkat gitu namanya DAC. Yang ini yang sesuai kursor. Jadi itu, nah ini juga DAC itu seperti converter gitu. Yang itu bisa mempertinggi kualitas suara gitu. Jadi kalau misalnya beberapa orang itu menggunakan DAC untuk meningkatkan kualitas audio. Jadi ketika kita mendengarkan musik, nonton film, main game itu kualitas suaranya itu jadi lebih jernih. Kemudian ada servo dan motor. PWM itu digunakan untuk kontrol posisi dan kecepatan. Untuk LED dimming itu PWM mengatur kecerahan tanpa merubah warna LED. Kalau kurang lebih seperti ini, 25% itu redup, 50% itu lumayan terang, 75% ini udah lumayan terang, lebih terang dari 50%, dan 100% itu terang sekali. Nah, oke, di sini ada slide terakhir, pertanyaan dan diskusi. Kita langsung saja ke video demonstrasinya ya. Nah, oke. Jadi untuk video kali ini saya tuh akan memperlihatkan di sini sesuai dengan arahan dari asisten dosen saya atau asisten praktikum. Terdapat dua percobaan, yaitu yang pertama kita mengatur sudut motor servo menggunakan PWM dan mengatur kecerahan LED menggunakan PWM juga. Di sini ada video demonstrasinya. Ini untuk programnya seperti ini. Programnya cukup simpel. Kalau kita di sini pencet build, kalau buildnya berhasil, maka harusnya ketika kita upload itu berhasil ya. Jadi kita klik upload. Oh, sebelum kita upload, ini kita sambungkan dulu untuk rangkanya seperti ini. Oke. Lalu di sini kita klik upload. Nah, ini sedang proses upload. Kita tunggu untuk proses uploadnya hingga selesai. Di sini tulisannya sudah sukses. Lalu kita pencet Ctrl Alt S itu untuk membuka serial monitor ya. Nah, di sini sebentar kita hapus. Untuk ADC-nya di sini kelihatan juga nilainya dan sudutnya ini juga terlihat sudutnya. Oke. Pada motor tampilannya seperti ini. Jadi motor itu akan bergerak sesuai frekuensi yang kita atur menggunakan potensiometer. Jadi sudutnya itu juga akan terlihat pada serial monitor juga. Oke. Oke, untuk percobaan yang motor servo seperti itu, kita lanjut ke percobaan kedua, yaitu mengatur kecerahan lampu LED ya. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu percobaan kecerahan lampu LED. Programnya seperti ini ya. Kita menggunakan pin di 18 sebagai LED. Lalu kita pencet build untuk mengecek apakah program kita sudah berhasil. Jika berhasil akan menunjukkan sukses. Kita colokkan seperti tadi, langkahnya sama. Lalu kita klik upload, proses upload. Ketika sudah sukses, seperti biasa kita buka serial monitor dengan klik Ctrl Alt S, membuka serial monitor, dan di sini kelihatan fase naik. Terlihat juga nilai PWM dan nilai tegangannya ya. Oke. Dengan mengatur potensio kita akan bisa. Oke. Nah, pada program kali ini itu kita nggak menggunakan yang kita sebenarnya bisa juga mengatur menggunakan potensio, tapi pada program yang kami buat ini tidak menggunakan potensio, melainkan dibuat otomatis dengan program yaitu naik turun. Oke, di sini juga terlihat bahwa lampunya itu terang ketika mendekati 100% dan redup ketika menuju 0%. Nah, di sini juga kelihatan kan? Nah, di sini.
Ketika 0 dia sempat mati, dia nyala lagi karena nilai PWM-nya naik. Oke, mungkin kurang lebih untuk penjelasan videonya seperti itu, kurang lebihnya. Mohon maaf jika dari penjelasan saya masih terdapat kurang dan terdapat salahnya, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf juga. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.